Baik, terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita datang ke Komnas Sana. Yang pertama mengikuti silaturahmi, yang kedua koordinasi dan klarifikasi atas pengaduan yang dimasukkan manajer Farel Prayoga. Yang mananya itu Pak? Yang terkait sebenarnya gini, kita jelaskan biar utuh ya, biar tidak ada miss ya. Permasalahan ini berawal sebenarnya bukan sama Farelnya, Farel Prayoga. Jadi Pak Joko ini selaku ayah kandung Farel ini tidak ada masalah dengan bapaknya. Tadi malam juga masih komunikasi melalui chat WA. Ini tadi juga komunikasi, tidak ada masalah. Jadi masalah itu timbul karena si manajer itu ikut podcast di podcastnya Denny Sumargo itu, bahwa si manajer itu ditanya si Denny Sumargo itu begini kata-katanya, kalau dari saya kita hitung-hitung itu intinya si keluarga atau bapak ini menghabiskan uang di atas 10 miliar seperti itu. Masalahnya sebenarnya itu masalahnya bukan antara Farel Prayoga dengan bapaknya. Tidak ada masalah, komunikasi masih baik sebenarnya gitu. Karena pemberitaan itu sudah menyebar dan seolah-olah ayah kandung Farel ini bersalah, jadi semua menjustis bahwa yang bersalah ini adalah keluarga atau bapak Farel Prayoga, seperti itu. Mungkin dari Bapak sendiri sebagai orang tua bisa menjelaskan sedikit seperti apa sih Pak sebenarnya nih Pak kronologisnya ini Tentang apa itu? perselisihan yang terjadi di pemberitaan belakangan ini? Kalau saya pribadi sebetulnya tuh nggak ada perselisihan sama Farel, nggak ada. Iya terus Pak. Tapi kalau sama manajer iya memang saya akui. Seandainya saya ada perselisihan sama Farel karena saya sebagai orang tua, Farel sebagai anak, saya pun mengalah lah. Nggak mungkin saya lanjutkan. Karena itu manajer sama saya juga telah menyangkut apa ya? Dibilang harga diri juga lah, harga diri atau nama baik ya. Sangat terlalu merendahkan, otomatis saya juga nggak terima. Terutama yang dia bilang uang 10M. Itulah awal masalah dulunya. Saya itu nggak nuntut banyak, cuma saya minta terangkan, jelaskan mana penghasilan Farel yang kamu bilang selama ini 10 miliar. Ya, saya cuma minta itu. Tapi nggak tahu kenapa manajernya kok larinya ke mana-mana lah. Sedangkan yang saya minta itu selama ini cuma buktikan sajalah atau print. Sekarang kalau dia bilang karena nggak ATM-nya hilang atau apa alasannya, sekarang saya bawa buku ATM-nya. Kalau dia mau ngeprint biar temui saya atau di-print sama-sama silakan lah. Cuman waktu saya di sini tinggal besok toh, lusa sudah kembali. Gitu. Tapi faktanya sebenarnya seperti apa sih Bang, Om, untuk 10 miliar itu Om? Dia bilang 10, saya nggak tahu juga. Kenapa kok dia berani bilang seperti itu? Sedangkan menurut saya pribadi uangnya Farel itu nggak ada lah segitu. Makanya saya ingin tahu juga larinya kemana, ya toh? Saya minta print lah biar tahu semuanya tahu sama-sama kan ya. Habis di print sepi lah ini penghasilan Farel. Jadi tahu lari kemana uangnya, apa benar saya habiskan, gitu loh. Masa dia berani nuduh nggak berani membuktikan atau nggak bisa membuktikan lah apa yang dia katakan. Karena yang dia sebutkan 10 miliar itu sebenarnya akumulasi dari manggung-manggungnya Farel gitu. Iya, walaupun segitu, tapi buktikan lah. Kan otomatis orang nyuruh larinya kan ke ATM-nya Farel. Nah, buktikan dari situ. Atau cuma dia ngomong aja nggak bisa membuktikan. Atau sengaja memburukan, menjelekkan nama keluarga lah. Nggak tahu juga kalau begitu. Jadi saya minta sama dia itu biar sama-sama transparan, biar sama-sama tahu, buktikan dulu. Cuman itu mau saya, gitu loh. Oke Pak, dari pengakuan pihak manajemen, alasannya dia uang diatur maksudnya gitu saat ini bersama manajernya karena
menurut dirinya waktu itu mengaku uang maupun cicilan mobil saat itu hanya kamuflase saja, di mana uang tersebut tidak dicicilkan. Faktanya seperti apa? Faktanya begini, uang mobil itu bukan ditransfer ke saya, ditransfer ke pihak bank ya. Terus dia kasih saya ke rumah, diantar ke rumah. Terus saya bilang sama Rais, apa ini harus saya kasih bank, jangan Pak Joko pegang dulu. Ya, namanya orang kan nggak tahu ada musibah ya. Uang di saya 10.500.000 atau berapa itu, saya pegang. Tapi belum waktunya ngansur, saya lagi sakit. Saya kena sakit, gejala darah tinggi betul namanya. Mungkin ada juga YouTube-nya itu. Akhirnya uangnya kepake 7 juta kalau nggak salah itu, kena saya kan 2 hari. 7 juta, setelah itu terakhirnya sudah saya bayar, dia minta lagi saya bayar apa namanya? Apa itu biar bayar gratis itu apa namanya itu? Biar nggak bayar dia di BPJS ya. Sudah saya bayar, dia suruh saya bayar lagi BPJS, katanya dihidupin. Sedangkan itu sudah saya bayar. Tapi nggak tahu kegunaannya juga nggak tahu untuk apa itu BPJS. Sedangkan pun mati lagi mungkin BPJS-nya karena nggak dihidupin terus. Ya, Pak, juga kata manajernya Bapak sering sekali meminta paksa uang kepada Farel. Nggak tahu gimana Pak? Kalau maksa nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Mungkin saya kalau minta Farel, saya bilang yang Bapak transfer, pakai apa Bu? Ya adalah keperluan, kadang-kadang untuk bersihkan rumahnya, kan dia ada rumah sendiri besar kan ya, kalau nggak dibersihkan kan kayak hutan jadinya. Itu juga, itu pun buktinya saya bersihkan, saya kirim ini orang kerja. Ini orang potong rumputnya kan pakai sensu kan ya, bukan apa itu namanya, memotong rumput. Agar dia tahu. Dia pun transfer saya itu enggak banyak nominalnya. Paling 500, 1.300.000. Kalau dalam sebulan kira-kira bisa berapa? Satu bulan anggap aja 2 juta lah. Anggap aja wis, ya. Kalau dibilang sekali transfer itu pokoknya itu, paling banyak 1 juta. Jadi sebenarnya uang-uang yang diminta itu untuk keperluan keluarga juga sebenarnya Pak, atau gimana Pak? Iya, kadang-kadang juga untuk keperluan saya sih. Tapi ya, sebetulnya saya minta pun nggak terlalu banyak sama dia. Sifatnya Farel itu, kalau dimintain uang, untuk apa, larinya kemana, itu harus jelas. Kalau nggak jelas, nggak mungkin dikasih juga. Gitu. Kekhawatiran dari pihak manajer Farel juga khawatir nih, kata dia khawatir uang ini disalahgunakan karena masa kelam Bapak nih. Soal masa kelam itu sebetulnya sih masalah pribadi, sebetulnya. Ya dibilang saya orang bandel lah, iya memang saya akui. Banyak orang tahu ya, bukan hanya sekedar berita, memang iya. Tapi kenakalannya juga nggak terlalu apa yo, nggak terlalu besar lah, masih bisa terkontrol gitu. Tapi nggak tahu dengan manajer ini kacau lah semuanya, kacau. Sebetulnya menurut saya sih, kalau menurut orang lain netizen saya nggak tahu. Tapi menurut saya pribadi kacau. Kacaunya dari segi apa Bang? Contohnya yang sering saya bilang urusan keluarga sama urusan dia itu kan lain tuh. Tugas manajer apa kan harus tugas manajer aja. Gitu. Kalau mencampuri. Terlalu mencampuri keluarga. Tapi untuk terkait ini pengakuan pihak sana itu ada kalau nggak ngirim duit ada hal yang kayak berupa ancaman gitu, keluar dari kakak gitu misalnya. Itu nggak ada. Sebetulnya kakak itu kemarin gini loh. Kan selama ini nggak ada apa-apa sebetulnya. Karena Farel kan podcast di Denny Sumargo ya. Ceritalah tentang Ibu Tiri, terus Raisnya ngancam begini ancaman dia. Mau dilaporin ibunya. Bu Siti itu yang dia bilang Ibu Tiri ya yang dia bilang gitu ya. Dia kan takut toh. Kalau gitu keluarin aja dari kakak. Maksudnya seperti itu. Karena ada ancaman mau dilaporin gara-gara dia bilang akte kelahiran palsu ya. Karena ibunya takut, kalau gitu keluarin aja lah. Maksudnya bukan dikeluarin secara enggak, biar dia aman gitu loh. Tapi dia punya pemikiran keluarin aja Farel dari kakak, enggak ada. Enggak ada ancaman ya. Jadi maksudnya maksud dia tuh kalau Farel nggak ngirim duit itu diancam keluar dari kakak gitu, enggak ada ya? Enggak ada sama sekali. Kalau ada seperti itu buktikanlah sama saya. Terus fakta-fakta tentang akta kelahiran itu gimana sih dibalik itu Pak? Itu begini ya. Waktu itu Farel kan masih kecil ya. Karena yang merawat istri saya, jadi saya masukin kakaknya masuk ke keluarga saya. Juga waktu itu ibunya nggak ada komunikasi sama sekali, nggak ada. Maksudnya ditarik mundur dari
dugaan katanya ada perselingkuhan atau segala macam, dan akhirnya kakak Farel dimasukkan ibunya itu sebagai Bu Siti yang padahal bukan Bu Siti. Itu faktanya seperti gimana dari awal banget ya? Dari awal apa itu? Dari awal maksudnya dari Farel lahir, sebelum Farel lahir, habis itu dan lahir lalu dimasukkan ke kakaknya Bu Siti. Oh, bahas dari Farel lahir itu gimana yo? Saya, Bu Siti, Delvia, Panus itu ya. Terus sama ibunya Farel. Sebelum ada Farel ini ya. Itu satu kamar, bukan satu rumah besar. Satu kamar itu isinya saya, Bu Siti, ibu kandungnya Farel, anak saya 2. Oke. Itu Farel belum lahir ya. Belum ada Farel. Belum ada. Waktu itu kerja saya itu di Makassar cari besi tua lah. Banyak orang sana tahu. Setelah itu yang kerja saya sama Vanus, padahal kan masih kecil ya, belum ada lah. Iya. Setelah itu Farel lahir lah, dibilang lahir gitu aja wis. Yang nganter juga saya yang nganter, Bu Siti sama ibunya Farel di depan kan pakai beca ya. Saya bawa beca itu. Saya bawa ke rumah sakit. Istri saya yang nganter, Bu Siti itu yang nganter. Sampai jagain sampai lahir itu Bu Siti jagain. Saya nggak mampu, udah ngantuk kan saya kan ya. Saya di rumah sama cari uang untuk kelahiran itu. Untung nggak banyak, habis berapa itu ya, lumayan lah. Sampai saya jual HP-nya Bu Siti 1, HP saya juga, sama beca ya, beca yang saya pakai nganter itu juga saya jual. Karena saya tawarin beca utuh nggak ada yang mau, terpaksa saya potong-potong itu beca. Untuk kelahiran. Untuk kelahiran Farel, saya potong-potong, saya jual ke Loa, ke Pendimbang Besi Tua. Pokoknya cukup bayar ke rumah sakit di UB waktu itu di sana, cukup selesai wis. Terus kan lama-lama ibunya nggak pernah nyari juga kan ya. Ibunya pernah ketemu sekali, tapi ibunya lari, nggak mau nemui saya. Akhirnya masa saya mau ke rumahnya, dia kan punya suami juga, nggak enak. Akhirnya dia waktu mau sekolah, ya saya masuk aja ke kakakku, karena saya bapaknya. Walaupun toh itu istri dia bilang Farel ibu sambung ya sebenarnya, tapi istri asli saya kan itu sebenarnya Siti itu. Akhirnya tak masuk di situ. Yang masuk itu bukan istri saya yang masuk ke kakak. Juga bikin akte kelahiran pun saya. Karena ada ancaman Bu Siti mau dilaporin gara-gara dia bilang akte palsu. Itu Bu Siti takut, kalau gitu keluarin aja dari kakak. Gitu. Bukan maunya Bu Siti Farel dibuang dari kakak, nggak ada. Jadi sebenarnya ibunya Farel itu siapanya bapak mungkin? Maaf nih. Ada tudingan bahwa katanya Farel anak di luar nikah, maaf Pak. Biar lurus aja Pak. Saya tuh orang bandel ya terus aja. Ya kebanyakan lah laki-laki seperti apa. Jadi saya itu sama punya Farel kenal lah sama dia. Dia kan tetangga desa juga sama saya. Tetangga desa. Akhirnya nggak tahu, mungkin ya komunikasi nyambung terjadi seperti itu. Artinya tidak ada pernikahan ya Pak antara bapak dengan ibunya Farel? Tidak ada. Tidak ada. Ada. Lalu tapi akhirnya yang merawat Farel itu Bu Siti ya dari kecil ya? Iya, dari kecil. Karena satu kamar yo. Kan yang kerja saya sendiri, saya merasa itu ya agak berat lah. Akhirnya saya bilang sama ibunya Farel, kamu pulang aja dulu, nanti saya nyusul pulang. Nah, saya di Makassar sama saya, Bu Siti, Delvia, Stefanus ya. Farel juga, dia kan masih kecil. Yang rawat Bu Siti jadinya di situ. Dari kecil di situ wis. Satu kamar, dari ibunya pulang ke Jawa. Itu pun juga yang kosi saya nggak ada uang. Ada teman di Makassar, lurah sana. Oke Pak, saya bantu dia yang kosi pulang ke Jawa. Maksudnya di sini artinya Bu Siti itu baik banget ya, merawat anak yang bukan anaknya gitu ya. Kebaikan Bu Siti, terus gimana itu Pak? Kalau menurut saya pribadi ya baik, tapi kalau menurut orang lain nggak tahu. Dibilang baik apa buruk, saya nggak tahu. Soalnya yang saya lihat selama ini ya, kalau saya baik, tapi menurut orang lain seperti kayak netizen, kan banyak yang bully dia. Ya nggak apa-apa lah, itu cuman korban, dia itu juga korban hasutan dari seseorang yang nggak tahu siapa yang hasut. Dari dia itu bicara seperti itu. Tapi Farelnya tahu nggak kalau Bu Siti ini bukan ibu kandungnya? Tahu. Tahu sejak kapan? Dari kecil pun tahu. Oh, dari kecil tahu. Saya pun sudah ngasih tahu.
rumah ibunya pun saya kasih tahu, ini rumah ibumu, kalau main ke sini silakan. Kalau mau ngasih ibumu silakan, belikan apa-apa, saya bilang gitu. Sedangkan nomor HP-nya, kan tadinya nggak ada komunikasi toh. Farel sama ibunya nggak ada komunikasi. Nggak kasih nomor HP ibunya. Gitu loh. Rel, kalau mau komunikasi sama ibu, ini nomor HP-nya. Pak, keikhlasan Bu Siti untuk merawat anak yang bukan anaknya itu seperti apa sih Pak? Ya seperti anak sendirilah saya. Nggak ada perbedaan antara anak saya yang anak dari Bu Siti sama dari dia, nggak ada perbedaan. Kalau Farel nakal, dipukul memang. Adiknya Farel pun kalau nakal dipukul, semua lah. Nggak ada istilah yang lain, nggak diapa-apain, cuman Farel yang dipukul, nggak ada seperti itu. Artinya isu-isu kekerasan itu sebenarnya masuk dalam cara didiknya aja yang keras ya, membuat Farel itu menjadi orang yang kuat atau seperti apa Pak tujuan Bapak untuk ini? Sebetulnya nggak keras kalau menurut saya, karena nakal ya, kan biasa toh ya, anak kecil kan nakal ya, kalau dipukul jeblas sekali biasa lah namanya. Tapi kalau sampai diajar sampai dipukul, dinaya kan nggak mungkin lah. Karena itu ya saya bilang itu, saya tinggal itu di kampung ya, umpama anak saya pukul kan tetangga kan udah tahu ya. Kecuali saya tinggal di hutan, jadi anak saya ajar, gak ada orang tahu, ajar kalau gitu. Tapi itu di kampung saya ya rame lah tetangga, nggak ada masalah. Bawa belut lebam nggak ada, memang nggak pernah diajar. Kalau cuma kenakalan aja menurut saya dipukul sudah biasa. Memang dari kecil juga Farel menjadi tulang punggung keluarga katanya. Abang ngapain, abang yang ngapain. Saya itu sebelum ngamen, saya itu ngamen itu sebetulnya itu dulu pertama itu pakai sampingan juga. Saya kan bos Pinang sebetulnya awalnya, karena corona Pinang tidak laku, yo mau kirim tidak bisa, akhirnya ada pegawai bank datang ke rumah, ya mau tanya kok belum ngasur Pak gitu. Saya bilang pada waktu pulang sekolah, ada apa Bu? Ini pegawai bank. Ada apa? Ya rumahnya mau disita kan, Bapak belum bisa bayar ya. Sebetulnya tidak banyak juga nominalnya, karena itu kan dibilang nganggur lah saya. Pinang tidak ada. Akhirnya Farel ngajak ngamen. Saya bilang kerjaan apa itu bikin malu. Saya bilang gitu awalnya. Tapi setelah itu satu hari ngamen kok hasilnya lumayan ya, bikinlah, saya perbaikin, solusi itu saya perbaiki sampai bagus. Itu pun ngamen nggak lancar, nggak tiap hari. Terkadang mau berangkat ya, sudah berangkat dari rumah, sudah nyampe tempatnya, di situ dihidupin rusak soalnya, pulang lagi, gitu loh. Bahkan pernah satu hari ganti 3 kali powernya, pernah. Jangan dikira tiap hari terus ngamen, enggak. Terkadang juga memang pernah lah, saya itu berangkat jam 2 malam, tapi itu nggak tiap hari juga. Memang pernah, gitu loh. Juga ada hari tertentu yang ke sana. Ya, Pak, menanggapi ini kan kabarnya pihaknya Rai sudah melaporkan ke KPAI dan Komnas Perlindungan Anak. Iya. Itu katanya sudah ada surat yang dilayangkan untuk Bapak dan Belum ada. Siti. Udah menerima? Kalau surat layangan belum ada, oleh karena itu sebelum ada laporan datang ke rumah, karena saya juga merasa nggak begitu, akhirnya pengacara saya ini ngajak ke sini, oke lah, gitu. Dia juga ini yang anu semua. Tapi ini agenda hari ini datangi Komnas Anak tadi seperti apa Pak? Jadi gini, kita tadi datang di sini diterima dengan baik oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak, Pak Agus Timur Sirait, di ruang kerjanya. Jadi kita diskusi banyak sama beliau terkait permasalahan ini. Saya selaku kuasa menjelaskan kepada beliau sebenarnya duduk permasalahan ini bukan antara Farel Prayoga dengan ayah kandungnya, Betul. tapi dengan manajer. Sebetulnya. Manajer sama ayah kandungnya, permasalahannya seperti itu. Kemarin karena dari pihak Komnas Anak itu sudah mengeluarkan statement, ya toh, seolah-olah menjustis ayah kandung Farel Prayoga. Jadi kita di sini klarifikasi untuk meluruskan berita itu. Karena kalau berita itu tidak benar, di dalam undang-undang pers itu kan ada hak jawab seperti itu. Makanya kita ke sini untuk meluruskan berita itu. Seperti itu. Oke Bang, ini dalam arti seolah-olah nih ya, menduga manajer ini ingin menguasai nggak sih apa yang
eksploitasi Dari- atau ya. seperti apa? Ya, jadi kita lihat gini, kata-kata eksploitasi itu bisa eksploitasi seksual, bisa eksploitasi ekonomi. Nah, jadi eksploitasi ekonomi itu anak di bawah itu dipekerjakan untuk mencari nafkah. Nah, itu. Terus kalau eksploitasi seksual itu terkait pornografi, ya dia dijual seperti itu untuk melayani pria hidup pulang, itu eksploitasi anak. Kalau Farel ini- Jadi itu. Kalau Farel itu karena ada perjanjian ya, ada perjanjian kerjasama antara manajer dan ayah kandung Farel. Nah itu karena sudah ada izin, jadi tidak bisa dikatakan eksploitasi dan hak-haknya kan juga terpenuhi. Nah, makanya kalau si manajer itu menjelaskan saya ya membiayai pendidikan, saya yang menyekolahkan loh, itu memang tugas beliau mencukupi hak-haknya. Itu seperti itu. Itu sih perjanjian. Iya, itu di perjanjian ada semua itu. Tapi selama berkarir Farel Prayoga didampingi dengan manajer ini, Ya. itu mungkin prosesnya itu gimana kan walaupun emang diurus sama Pak Rais gitu. Apakah dari keluarga Pak Joko bisa gitu mendampingi juga selama mungkin mendampingi konser atau segala macam itu gimana? Nah, kalau sekarang tidak bisa, Nggak ada sekarang. nggak transparan beliau. Iya, sebenarnya kan sudah jelas di situ terkait pembagian ya toh. Itu ada semua di perjanjian itu. Ini nggak dijelaskan sama sekali. Seperti itu. Seharusnya kan saling komunikasi antara manajer dan ayah kandung kan seperti gitu. Seperti itu. Nah, harusnya kan saling komunikasi untuk memantau atau melihat perkembangan si anak ini. Nah, tapi ini tidak dilakukan sudah. Itu dilarang oleh Om Rais atau seperti apa untuk mendampingi keluarga mendampingi Farel? Ya kalau Kalau soal itu, soal damping itu gimana yo? Ya mungkin karena kurang komunikasi lah antara Farel sama anak-anak saya, jadinya kurang bisa rukun lah kayak gitu loh. Tapi sebetulnya itu dulunya emang anak saya nganter, yang Vanus juga kadang-kadang menantu saya. Tapi setelah ini nggak tahu manajernya itu kok nggak dipakai sama sekali, justru malah keponakannya, adiknya yang nganter itu. Ibarat satu keluarga lah. Coba aja lah sekarang di YouTube-nya itu. Oke, Kan- dan katanya juga komunikasi susah karena Bapak terlalu banyak atau terlalu sering ganti nomor sampai 4 bulan lebih. Gimana tuh, Pak? Kalau ganti nomor iya memang, tapi nggak tahu ada segitu apa enggak. Tapi saya ganti karena apa? Dibilang itu loh. Antara kan ada permasalahan saya sama istri saya kadang-kadang ya. Ya bukan masalah apa sih tuan sih. Dibilang saya ini bandel orangnya itu loh. Ada apa ya? Will lah sih bilang gitu loh. Jadi takut ketahuan saya buang. Bukan karena apa, karena itu aja. Juga tapi nggak sebanyak itulah. Nggak tahu kalau Rais bilang segitu ya nggak tahu juga. Coba suruh hitung lah dia kalau bilang gitu. Berarti sekarang sudah Farel bisa dibilang sudah tidak menyimpan uang kepada Bapak lagi ya? Saya memang dari dulu nggak pernah nyimpan uangnya, nggak pernah nyimpan. Kalau butuh saya minta, gitu. Itu dari dulu, Oh, Farel juga nggak pernah menitipkan hasil kerjanya ke Bapak? nggak pernah. Nah berarti itu dengan 10 miliar itu gimana? Oh saya aja minta buktinya nggak dikasih, kira-kira betul apa enggak itu? Saya minta, ya bukti print aja itu ATM-nya, ada nggak segitu? Apalagi saya habisin, masuk akal enggak? Sebetulnya kalau bener toh, tinggal ngeprint. Ini Pak Joko penghasilan Farel yang masuk ke rekening Pak Joko sekian, ada kan, aman sudah. Oleh karena itu kalau saya sekarang dibilang ada perselisihan sama anak, saya bantah sama sekali itu, nggak ada. Kalau sama manajer, iya. Bang, ini berarti dalam arti ada dugaan ingin menjatuhkan karakter si bapak dengan pada si anak. Ngadu Ya. domba mungkin. Ya. ya jadi ya kayak ada semacam adu domba seperti itu. Sebenarnya kan tidak baik dilakukan seperti itu. Di saat para prayoga karirnya sudah naik, ya, beliau digoyang dengan isu seperti ini, makanya kita datang ke sini untuk berusaha seperti itu. Apakah ada langkah hukum, Bang? Jadi kita masih mengkaji, masih kita pertimbangkan apakah statement yang dikeluarkan manajer itu ada peristiwa pidana, ada unsur pidananya atau tidak.
atau statementnya itu memberikan atau menyiarkan berita bohong, fitnah, itu kita masih dalami dan kita masih kaji. Kalau itu memang ada peristiwa pidana, tidak menutup kemungkinan kita akan masukkan laporan ke polisi. Seperti itu. Kalau untuk perdatanya sendiri terkait dengan slip transaksi, Slip transaksi yang mana ini? data yang pemasukan Farel itu. Kalau pemasukan Farel itu kan Farel ada tabungan sendiri sama ibunya. Makanya dari situ dari pihak manajer ya dalam hukumnya gini, kita menjelaskan dari kacamata hukum dulu ya. Kalau dalam hukum itu siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan tuduhannya itu. Nah, kalau kita suruh ngeprint, tidak mungkin bisa karena di situ atas namanya siapa kan seperti itu. Kita minta print out rekening koran itu kan harus jelas atas nama beliau yang minta di bank. Kalau orang lain tidak bisa kecuali dikuasakan seperti itu. Dia kan seharusnya tahu seperti itu. Nah, abang sebagai kuasa hukum mengindikasikannya bahwa ada adu domba ini motifnya apa, bang? Jadi gini, di saat Farel ini naik ya karirnya, ya kok ada masalah terus seperti itu, masalah terus sampai ada masalah menghabiskan 10M itu sebenarnya kan tidak baik. Dia katanya kalau dari saya itu saya hitung-hitung. Nah, kalau dari manajer itu kapan menghitungnya? Dia manajer kan manajer ketiga seperti itu, masih 4 tahun ini dia tahu dari mana dia. Nah, kalau itu penghasilannya 10 miliar itu banyak. Tapi Pak Joko setiap minta uang ke Farel dalam bentuk transfer atau pernah cash juga? Kalau minta Farel itu kalau dari sini transfer lah, Selalu. transfer. Tapi cash juga ya ada, apa nggak tahu lah sebenarnya berapa, saya juga lupa. Oh, pernah cash juga ya? Ya pernah kalau di rumah-rumah gitu cash. Kalau dia nggak minta uangnya kalau di rumah, ya dia ambilkan, kasih langsung cash. Kalau cash tuh Farel biasanya sendiri lebih ada besar. melakukan penolakan nggak sih saat bapak minta? Apa? Farel selalu ada penolakan nggak sih saat bapak minta? Kalau untuk keperluan apa nggak jelas, nggak dikasih. Dari dulu seperti itu. Kalau keperluan ini masuk akal jelas pasti dikasih sama dia. Contoh aja seandainya, yang bapak sakit, nah gitu ya, minta uangnya pakai berobat. Oke, minta notanya dari sana. Gitu. Kalau dia langsung kasih, nggak bisa. Pak, terus ada tudingan Bapak suka minjem duit ke Rais, itu seperti apa? Ada memang, ada Sampai ratusan juta, apa? sampai hampir 100 juta gitu. Makanya tak suruh buktikan. Berapa? Saya nggak pernah lihat sih berapa yang disipil, berapa puluh juta saya juga nggak tahu. Tapi kan saya sering dibilang sama dia, print rekening Farel ya. Nanti disitulah tahu jawabannya semua. Itu toh yang saya minta dari dulu tuh. Tapi sampai sekarang dia nggak ada bicara itu, malah bicara di podcast lain-lain lah. Bukan apa yang saya minta sama dia yang jadi perkara sama dia selesaikan nggak dia malah bikin masalah lain gitu loh. Contohnya sampai lari ke ibunya, ke ini apa namanya Komnas, sedangkan itu permasalahannya cuma buktikan 10M itu. Saya memang bilang sepil keburukan saya, masa yang disepil keburukan saya terus saya minta sepil bukti yang kamu bilang 10M nggak disepil, apa itu maksudnya gitu loh. Tapi Bapak juga nyiapin bukti-bukti rekening koran Bapak nggak? Apa? Untuk bukti kalau nggak pernah menerima uang sebesar itu dari Farel? Sebesar 10M. Dari Dari Sekarang gini aja, yang terakhir kan dari Farel itu di print aja, lihat masuk ke rekening saya berapa, kelihatan. Kalau dia minta print saya printkan. Kalau cuma saya toh yang di print, nggak bisa. Karena Rais yang bilang saya nggak bikin 10M, buktikanlah maunya dia. Maksudku seperti itu. Terus juga kemarin pas Farel berstatement depresi akan permasalahan ini, mungkin tanggapannya gimana Pak? Saya itu nggak tahu kalau soal itu ya. Itu kan ceritanya katanya di sini. Itu bener apa enggak saya nggak tahu. Tapi setahu saya itu Farel itu nggak seperti itu ya. Setahu saya. Soalnya selama-lama sama Rais masih lama dengan saya. Hidupnya gitu loh. Farel itu orangnya kuat, tangguh gitu loh. Petarung. Iya seperti itu, tangguh kan. Nggak mudah putus asa. Kalau dia pingin punya ini, harus punya. Ini contoh aja salah satu. Saya nggak punya uang sama sekali. Farel kepingin punya sepeda itu waktu itu yo, pingin punya sepeda dibilang federal lah, harganya kan 1 juta lebih. Karena dia punya kemauan, besok uang untuk ngamen untuk saya yo.
Pakai apa? Beli sepeda. Oke, harus dapat tuh. Jadi satu hari karena dia punya keinginan untuk beli sepeda, ya harus dapat. Rezeki dia memang waktu itu berangkat jam 8, jam setengah 4, karena dia punya keinginan beli sepeda, dapat 1.400.000 berapa itu satu hari. Ya itulah kalau punya keinginan dia. Sekarang sedih nggak sih sebagai orang tua melihat anak yang begitu dekat dulunya dengan orang tua, sekarang harus ada pemisah nih, penengah atau manajer ini loh. Kalau dibilang sedih, yo, ada lah. Cuman saya itu heran juga, kenapa anak yang tadinya kayak gitu kok bisa begini? Jangan dikira sampai lihat aja lah. Selama dia ya masih baik sama keluarga lah. Cara bicaranya dia, yo toh, cara bicara di televisi atau di apa, sama sekarang sudah jauh sama orang tua. Baru berapa bulan jauh sama saya, kira-kira masih setengah tahun lah itu kira-kira. Saya lihat dia bicara di podcast, di wawancara apa, sudah lain lah kacar dia bicara. Dibilang apa itu, dibilang sopan santunnya sudah kurang. Betul, coba sama lihat aja, sama lihat di acara yang 6 bulan yang lalu waktu masih baik sama keluarga, sama sekarang cara bicaranya. Ada jugaan doktrin dari manajer itu gak sih Bang? Kalau curiga ada, tapi saya menurut itu masih belum berani. Kalau curiga ke arah situ ada memang saya, apa didoktrin oleh saya gitu. Tapi menurut dia nggak berani. Saya mencurigai dia mungkin lah gitu loh. Tapi ada penyesalan nggak sih Pak? Mungkin Fajar sekarang bisa terkenal Farel bisa terkenal sekarang. Penyesalan? Kalau penyesalan nggak ada. Selagi anak saya viral, nggak ada saya menyesal. Walaupun ya seandainya lah dia menjauhi saya, terus sama manajer lain, tapi orangnya yang betul-betul lah, saya nggak masalah sebetulnya. Demi kebahagiaan dia, susinya dia, sama siapapun saya sebut. Yang penting manajernya itu tahu batasan lah, mana tugas manajer yang harus diurus, juga mana yang bukan urusan saya. Kemungkinan ada, memang saya curhat sama dia, bro, gimana ini. Maksud saya itu ya, janganlah dibeberin seperti itu. Itu loh. Tambahan harapan mungkin gimana sih Om untuk Bu Siti ini yang sebenarnya udah mendidik Farel dari kecil, yang bahkan bukan anaknya gitu, tapi sekarang malah seolah-olah jelek banget gitu. Itu gimana perasaan Om? Nah, yang bikin saya sedih itu, padahal dulu yo, terus terang aja, dari sebelum ada manajernya Farel yang sekarang ini, keluarga saya itu harmonis. Ada masalah kakak sama adik, adik sama kakak, atau sama saya, penyelesaiannya itu nggak satu-satu, berkumpul semua, dari anak pertama sampai yang kecil ya, sama orang tua kumpul semua. Kita selesaikan masalah di situ. Siapa yang salah? Tadinya seperti itu. Tapi sekarang ini sudah beda lah, sudah lain lagi. Makanya itu yang bikin saya sangat kecewa itu, dibilang nyesel lah, sampai tudingan orang menghujat istri saya ya. Tapi saya nggak marah juga sama yang hujat, nggak marah lah. Karena apa? Dia nggak tahu betul gitu loh. Cuman dia itu dikasih masukan buruk-buruknya saja yang dikasih tahu, tapi juga dia nggak tahu yang sebenarnya seperti apa. Harapannya mungkin Bang, Om? Harapan tentang? Harapan untuk kasus ini sama Farel, sama Rais. Saya ulangi lagi, kalau sama Farel saya itu nggak ada permasalahan ya. Kalau ada berita dibilang konflik antara ayah dan anak, tidak ada sama sekali. Cuman kalau sama manajer saya akui iya gitu loh. Iya. Oke, cukup. Oke. Om namanya panjangnya Om Joko siapa? Joko Suyoto. Joko Suyoto. Abang? Karisma Adilaga. Siapa? Karisma Adilaga. Karisma Adilaga.